Kalau kita ngomongin audit bank yang kepikiran pasti angka, angka, dan angka lagi kan? Laporan keuangan, untung rugi, ya gitu-gitu deh. Tapi, gimana kalau ada audit yang meriksanya lebih dari sekedar itu? Sebuah sistem yang nggak cuma mastiin banknya sehat secara finansial, tapi juga setia sama prinsip-prinsip dasarnya. Nah, inilah yang mau kita bedah bareng-bareng, audit syariah. Coba deh Anda bayangin, apa jadinya kalau bank tempat Anda nabung itu nggak cuma wajib buktiin angkanya sehat, tapi juga harus membuktikan kesetiaannya pada prinsip etika dan spiritual yang jadi fondasinya. Nah, pertanyaan inilah yang jadi pembeda utama perbankan syariah. Ini bukan lagi cuma soal untung dan rugi, tapi udah masuk ke ranah amanah dan kepatuhan. Oke, biar lebih terstruktur, ini dia peta pembahasan kita. Kita mulai dari kenapa audit ini lebih dari sekedar angka, lalu kita intip prosesnya kayak gimana, dasarnya dari mana aturannya, siapa aja yang ngawasin, sampai kita lihat tantangan ke depannya. Siap? Yuk, kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama. Lebih dari sekedar angka. Gini, bank syariah itu ya sama kayak bank lain, pasti menghadapi risiko pasar, risiko kredit, dan macam-macam risiko finansial lainnya. Tapi, ada satu lapisan risiko tambahan yang super unik yang nggak dimiliki bank konvensional. Sebuah risiko yang jadi jantung dari identitas mereka. Kalau di bank konvensional, resiko utama itu kan kehilangan uang. Simple. Nah, di bank syariah, ceritanya jauh lebih dalam. Ada yang namanya resiko ketidakpatuhan syariah. Ini bukan cuma soal potensi rugi secara finansial, taruhannya itu jauh lebih tinggi loh. Reputasi bisa hancur, kepercayaan nasabah bisa langsung hilang, dan yang paling krusial, legitimasi spiritualnya bisa lenyap. Kalau itu terjadi ya, habislah sudah. Dan ini bukan cuma teori ya. Lembaga Standar Keuangan Islam Internasional, IFSB, udah ngasih peringatan dari tahun 2005. Mereka bilang risiko ini benar-benar nyata. Dampaknya bisa fatal banget, mulai dari semua kontrak dianggap batal, kena sanksi berat dari regulator, sampai yaitu tadi, reputasi yang hilang. Oke, terus gimana dong cara melindungi bank dari resiko yang unik dan berbahaya ini? Nah, disinilah jawabannya, di bagian kedua kita, pemeriksaan kepatuhan syariah. Yuk kita kenalan lebih dekat sama yang namanya audit syariah. Menurut standar global dari AAOIV, audit syariah itu intinya adalah sebuah proses yang sistematis. Tujuannya simpel tapi penting banget buat ngecek dan mastiin kalau semua tindakan, semua transaksi, semua kejadian di lembaga keuangan itu udah sesuai sama prinsip, aturan, dan fatwa syariah yang berlaku. Dua kata kuncinya di sini adalah sistematis dan verifikasi. Jadi ini bukan sekedar ngecek asal-asalan. Biar lebih gampang, kita bandingin langsung aja. Kalau audit biasa, dasarnya hukum negara dan standar akuntansi. Audit syariah, dasarnya Al-Quran, hadis, sampai fatwa-fatwa ulama. Karena dasarnya beda, cakupannya jadi lebih luas. Ada tambahan pemeriksaan kepatuhan syariah. Makanya, pengawasnya juga nambah. Ada Dewan Pengawas Syariah. Dan yang mungkin paling fundamental, tujuan akhirnya bukan cuma profit buat pemegang saham, tapi maslahah, kesejahteraan buat masyarakat luas. Beda banget kan? Nah, ini jadi pertanyaan menarik. Aturan-aturan ini semua datangnya dari mana sih? Apa jangan-jangan dibuat-buat aja? Tentu tidak. Kita masuk ke bagian 3, fondasi ganda. Ternyata ini adalah sistem yang punya hierarki super jelas dan akar yang sangat dalam. Jadi, alurnya itu berlapis. Semuanya berakar dari sumber ilahi, Al-Quran dan hadis yang ngasih prinsip-prinsip etika dan hukum yang universal. Nah, prinsip-prinsip ini kemudian diolah jadi standar teknis yang berlaku global oleh lembaga kayak AAOIV dan IFSB. Baru deh, di level paling bawah, standar global itu diadaptasi jadi peraturan spesifik di masing-masing negara. Misalnya oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional di Indonesia. Jadi, ini adalah perjalanan dari prinsip luhur ke praktik di lapangan. Mau bukti seberapa dalam akarnya? Coba lihat ayat ini dari surat Al-Baqarah. Ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran. Dan tebak isinya tentang apa? Tentang perintah untuk mencatat transaksi utang piutang secara tertulis. Ini menunjukkan kalau prinsip akuntabilitas, dokumentasi, dan transparansi itu bukan hal baru, tapi udah jadi inti ajaran Islam sejak lebih dari 14 abad yang lalu. Luar biasa ya? Oke, kita udah tahu aturannya dari mana. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menegakkan aturan itu? Siapa yang jadi wasit di lapangan? Nah, di bagian 4 ini kita akan kenalan sama 4 pilar pengawasan atau bisa dibilang 4 lapis penjaga gawang sistem keuangan syariah.
Sistem pengawasannya itu berlapis-lapis, jadi kayak jaring pengaman yang kuat banget. Pertama, ada auditor eksternal. Ini tim independen yang meriksa laporan keuangan dari luar. Kedua, ada auditor internal, tim dari dalam bank sendiri yang ngawasin operasional sehari-hari. Ketiga, nah ini yang spesial, ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Isinya para ahli agama yang jadi wasit utama soal syariah. Dan terakhir, tentu ada regulator pemerintah kayak OJK yang mastiin semuanya patuh sama hukum negara. Lengkap kan? Kita sampai di bagian pamungkas, menyongsong masa depan. Tentu aja sistem yang udah kokoh ini nggak bisa diam di tempat kan? Dunia keuangan terus berevolusi dengan cepat, dan audit syariah pun harus siap menghadapi tantangan-tantangan baru biar tetap relevan. Salah satu tantangan terbesarnya, dan ini cukup kritis, adalah soal sumber daya manusia. Ternyata, nyari auditor yang punya dua keahlian sekaligus itu susah banget. Maksudnya, jago audit konvensional, tapi di saat yang sama juga paham mendalam soal fikih muamalah atau hukum ekonomi Islam. Kelangkaan talenta hibrida ini jadi isu serius yang bisa mempengaruhi kualitas pengawasan. Selain soal SDM, tantangan ke depan itu macam-macam. Mulai dari menyamakan standar syariah antar negara, sampai gimana caranya mengaudit produk-produk keuangan digital kayak fintech dan blockchain. Tapi, ada satu peluang yang menarik banget, menggabungkan prinsip syariah dengan tren global ESG, Environmental, Social, dan Governance. Kenapa ini menarik? Karena prinsip maslahah atau kesejahteraan umum dalam syariah itu kan pada dasarnya udah ngomongin hal yang sama. Ini kesempatan besar buat nunjukin relevansi keuangan syariah di panggung dunia. Nah, semua pembahasan ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Di tengah dunia keuangan global yang makin rumit dan kadang terasa dingin, mungkinkah prinsip-prinsip dari audit syariah ini yang menekankan etika, tujuan sosial, dan pengawasan berlapis justru bisa menawarkan sebuah cetak biru? Sebuah blueprint untuk sistem keuangan yang lebih adil, lebih beretika, dan lebih bertanggung jawab untuk semua orang? Sebuah pemikiran yang menarik, bukan?